Pemirsa, saat ini saya berada di Kota 50, ibu kota Kabupaten Batubara. Saat ini kita akan melihat cara pembuatan tenun batubara yang sangat bagus dan kemudian terkenal di hampir beberapa kota di Sumatera Utara ini, bahkan sampai ke kota Malaysia. Saat ini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat cara pembuatan tenun batubara. Selamat siang Ibu. Siang. Saya Ros. Pemirsa, saat ini saya sedang berada bersama Ibu Sumiati dan kita akan melihat hasil tenun di batubara ini. Dan mungkin untuk lebih lengkapnya, saya mau tanya Bu sama Ibu, ketepatan ini kita lagi berkunjung kemari. Kira-kira sepenting apa sih Bu tenun batubara ini untuk masyarakat Batubara? Ya, karena tenunan batubara ini memang hasil dari nenek moyang warga Batubara. Jadi ini kita budayakan kembali agar tidak punah, agar tidak sampai diambil dengan orang luar. Seperti itu. Ibu boleh nggak kita dijelasin kalau ini sekarang, kalau di tempat lain mungkin ini ada motif, ini disebut motif ya. Nah, boleh nggak Ibu jelasin seberapa banyak jenis motif yang ada di batubara ini, Bu? Ya, kita banyak motif. Ada motif pucuk rebung, ada kembang mawar. Banyak kita motif. Bisa dilihat, ini bunga mawar. Oh, ini bunga mawar, Ibu. Mana yang menunjukkan dia bunga mawar, Bu? Ini motif ininya. Oh, ininya. Ya. Kalau bunga mawar ini biasanya dipakai untuk acara seperti apa, Bu? Sepertinya kalau tenunan batubara ini tidak berpatokan. Oh, tidak dengan waktu-waktu tertentu seperti itu, Bu ya? Lantaran macam ini untuk bakal baju ya. Ini ya. Bakal baju itu hasilnya seperti ini, terada ini ya. Ya. Nah, ini untuk bakal baju, kalau ini untuk kain seperti ini. Untuk mengerjakan seperti ini Bu, kira-kira berapa lama hasilnya Bu? Paling cepat dia 5 hari. 5 hari ya. 5 hari. Ibu boleh tidak kita melihat proses pembuatan tenun ini bisa. Kemudian Ibu juga beritahu kepada saya dan kepada pemirsa seperti apa dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat tenun batubara ini, Bu? Iya, bahannya ya kita ada benang ya. Ini adalah benang emas. Ini yang untuk menjadikan motif seperti yang ini. Bunga pucuk rebung sama bunga mawar tadi ya. Bunga mawar yang ini, Bu ya? Nah, bunga mawar ini. Oke, Bu. Ini untuk motif warna. Yang ini untuk motif warna. Ini termasuk yang ini. Ya, kita mau warna apa? Inilah warnanya. Nanti warna biru seperti ini. Seperti warna kuning. Kuning untuk yang ini, ya. Yang ini, Bu ya. Ya. Baru ini yang hijau. Yang hijau ini, Bu. Ini hasilnya. Oh iya. Warna biru ini. Nah, kombinasi dia. Kombinasi ya. Ini. Yang ini Bu ya. Ya, ini biru ya. Baru di sini ada berapa benang yang kita pakai ya malon ini. Nah, ini benang untuk penyisipannya untuk dimasukkan ke torak yang melempar tadi. Oh, yang ini. Untuk menjalin benang ke benang. Ini pengikatnya. Kalau mau kita lihat ini ya, lihat motif. Ini banyak, ada pucuk rebung. Motifnya berbeda-beda. Ini Bu, motif ini punya sejarah tidak di Kabupaten Batubara ini Bu? Sebenarnya ada. Macam pucuk rebung itu ciri khas Batubara. Macam bunga mawar ini ya, bunga mawar kita tradisi di Batubara ini kan ada melempar, menyambut tamu, menyambut pengantin dengan itu bunga. Dengan bunga. Jadi kita mengambil itu ciri khas. Jadi tenunan kita. Seperti kita itu. Bukan apa ini sebutan tonun. Kalau orang Batubara bilang tonun. Oh, tonun. Oh, dikenal tonun juga Bu ya. Tonun. Terus saya mau tanya nih Bu, dari semua motif-motif ini dan kemudian dengan bahan-bahan yang ada di situ, sangat rumit sekali mungkin membuatnya Bu. Tingkat kerumitannya seperti apa? Boleh dijelaskan sedikit kepada pemirsa Bu? Tingkat kerumitannya itu apabila
kurang hati-hati, benang putus satu dia tidak bisa lagi terjalin. Harus diulang kembali. Harus diulang kembali. Itu tingkat kesulitannya. Jadi harus lebih hati-hati menanamkannya. Kalau begitu, boleh tidak Ibu menunjukkan sama kita seperti apa cara membuat tenun ini, Bu? Boleh. Tapi ini seperti alat ya. Alat ini disebutkan kalau di batu bara kita sebut ini ongke. 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 Kalau bahasa kita lihat ini sebenarnya penyangga. Ya. Penyangga untuk meletakkan benang-benang. Cuma sebutan batu bara ongke. Macam ini. Nah, ini dia jarum ya. Jarum ini patah satu sudah nggak bisa lagi Tidak dipakai. bisa. Nanti motifnya tidak sebagus yang kita Terus hasilkan. yang membuat ini dari mana, Bu? Di sini juga atau didatangkan dari luar, Bu? Ini untuk daerah batubara ada Dibuat khusus di yang sini. buat. Oh. Terus Nggak saya dari mau tanya luar. nih, Bu, ini berasal dari bahan apa ya? Ya, ini bahannya ya dari kayu, ada dari kayu kelapa ya, batang kelapa, biar lebih tahan lama. Nah, ini terbuat dari kayu laut. Jadi dia biar bertahan lebih lama. Ketahanannya sungguh memang lama kali ini. Nah, kalau yang ini, Bu, tadi kan ini ada sisir-sisir di dalamnya. Ya, ini sisir. Nah, Ibu bilang tadi kalau dia putus satu tidak bisa digunakan lagi. Nah, untuk membeli ini apakah membeli dari luar atau dari hasil karya di lokal? Iya. Wow, hebat. Begitu, ini namanya untuk memasukkan benang ke jarum itu namanya mengani. Mengani. Bahan ini, Bu, untuk apa, Bu? Nah, ini namanya torak. Torak. Torak ini kayunya ini pun terbuat dari ya seperti kayu dari laut boleh, dari papan biasa pun bisa juga. Ini nanti kita gulung dengan benang, ada alatnya di situ nanti kita lihat. Ini nanti dipenuhi dengan benang, nanti kita masukkan ini untuk mencampakkan. Memasukkan Memasukkan benang demi lempar sana. benang. Oh. Saling melempar, inilah untuk alatnya melempar. Ini namanya torak. Terus kalau yang ini, Bu, benang ini sekarang ada panjangnya berapa meter seperti itu? Apakah yang satu gulungan ini menghasilkan satu kain seperti ini atau dua kain atau berapa gitu, Bu? Ini bisa dapat, satu gulungan ini bisa dapat 3 kain. Satu gulungan dapat 3 kain. Untuk mengerjakan 3 kain itu rata-rata berapa hari, Bu? Mau mencapai paling lama 14 hari. 14 hari untuk 3 kain. Untuk 3 kain seperti ini. Iya. Selebihnya dan penerangan yang mau lebih lanjut itu instruktur kita ada di tempat sama melihat pembuatannya. Oh, boleh Ibu, boleh Ibu, terima kasih. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Kenalkan, nama saya Ros. Kalau nama Bapak siapa ya? Nama saya Julianto, tapi orang suka menyapa saya nama Uncle. Oh, Uncle. Iya. Uncle itu berarti paman. Iya benar. Tadi saya sudah ngobrol dengan Ibu Sumiati, udah melihat banyak tenun batu bara, dan ternyata Ibu bilang kalau Uncle itu instruktur di rumah ini, di rumah tenun ini ya. Boleh nggak kita bersama pemirsa saat ini menyaksikan dan melihat alat-alat dan bahan yang digunakan untuk menjadikan satu tenun batu bara itu, karena terlalu cakep. Dan boleh saya tahu baju Uncle ini tenun batu bara juga atau seperti apa ya? Ini tenun batu bara hasil dari karya kami di sini. Bakal baju nanti kita tempelkan ke baju seperti ini. Ini desainernya Uncle sendiri atau oh gitu. Kemudian gini Uncle, boleh nggak kita lihat langsung proses pembuatannya? Ketepatan ada Ibu ya di depan kita ya. Ini namanya benang yamalon yang kita bentuk, kita buat ke papan besar. Iya. Setelah kita gulung, baru kita rentangkan dia. Baru setelah kita rentangkan, kita ada proses pembuatan motif, Iya. pahat ya. Pahat ini kita pilih satu persatu
untuk memasukkan benang quintalnya ke dalam benang yang kita bentangkan kemarin. Setelah tersusun benang ini, baru kita proses tenun. Yang ini? Proses tenun ini kita terserah motif mau warna apa, mau warna merah, ada warna kuning dan warna hijau. Dan itu baru kita masukkan benang ini tadi memakai alat bantu yaitu torak. Oh, torak. Ini bahannya ya. dari apa? Ini torak ini dari pipa untuk macam pipa air itulah. Bahan bekas saja Ya, boleh bekas, ya. Baru kita masukkan membantu dengan alat kayu beli apa? Terbuat dari Beliting ya, bloting. Ya. namanya bloting. Baru dilemparkan arah ke sana, Oh. dibalas nanti kemari, Oh, barulah bagus. menjadi satu kain dia. Setelah 5 jadi, baru kita mainkan dia ini tadi pahat tadi. Yang Pahat ini. namanya itu motif. Nanti bisa membentuk bunga mawar. Bunga mawar seperti yang di sana? Iya, bunga mawar Oh. seperti sana tadi. Inilah dia prosesnya. Terus Pak, untuk mengerjakan yang seperti ini sampai selesai, ini kira-kira berapa hari ya Ibu ini harus melakukan tenun? Kadang-kadang ibu-ibu ini bisa 3 hari, 4 hari, tergantung pada aktivitas di rumahnya lah. Selesai aktivitas di rumah, dia akan mengerjakan di sini. Oh, ini pekerjaan sampingan aja ya Iya, Pak? benar. Bukan pekerjaan utama? Bukan. Bukan. Kalau di sini, kalau yang dikerjakan Ibu ini sekarang, ini namanya untuk tenun apa Pak? Ini Jenis apa namanya? tenun motifnya motif bunga mawar. Oh, bunga mawar. Iya, bisa dipakai untuk pengantin, bisa dipakai untuk ibu-ibu pejabat, orang masyarakat biasa juga bisa makainya. Bisa perempuan, bisa laki-laki makainya. Sampai saat ini tenun ini sudah dipasarkan atau sudah menjadi mereknya batubara atau seperti apa ya Pak? Boleh? Oh, sudah. Sudah jadi merek Iya, batubara. batubara. Dan kemudian saya mau tanya nih, tadi ada bahan-bahannya, ini semua Pak diproduk di sini atau dibeli dari luar? Kita produk sendiri. Produk sendiri. Iya, makanya ke kayu kita beli, baru kita buat apa ukirannya, baru kita bentuk dan itu namanya oke. Oke. Iya. Oke atau oke. 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 Iya. Oh, seperti itu. Itulah dia proses. Tingkat kesulitannya ini apa kira-kira Pak selama ini? Kalau ibu-ibu ini kan belajar ya, mungkin belajarnya sama Bapak, bukan belajar dari sejak dini ya. Nah, kalau keluhan ibu-ibu umumnya seperti apa keluhannya Pak untuk menenun ini? Keluhan untuk sementara belum ada ya Bu ya? Belum. Oh, belum ada. Mungkin tingkat kerumitan membuatkan benang, memasukkan benang atau seperti apa? Tidak ada ya. Kemudian ini pemasarannya kemana aja Pak sekarang? Kita bisa ekspor ke Malaysia, Iya. bisa kita pakai ke Medan. Iya. Lepas itu Pemkap batubara juga membeli pada kita. Tingkat promosi kita seperti apa kira-kira Pak? Apakah membuatkan kampanye di radio-radio atau seperti apa gitu? Ya, cuman ya. Dari teman ke teman? Iya, dari Atau- teman ke teman. Seperti itu. Setelah kita buat seperti ini tadi kita udah jelaskan yang dari awal pembuatan tenunnya. Tapi kalau kita mau lihat dari awalnya lagi, coba kita ke sebelah, Ada, ya, Pak. supaya Silakan Bu, mari. oke. Sebelum kita membuat tenunan, kita akan mengadakan benang ini. Setelah digulung ke papan besar, baru kita rentangkan untuk masukkan ke karab. Ya, ini namanya karab. Nah, karab ini memasukkan benangnya. Kita memakai 2 jari atas bawah. Yang di depan ini untuk di atas, tangan tengah. Yang di depan ini adalah untuk tarik telunjuk di bawah ya. Jadi prosesnya seperti ini ngambilnya. Ini memakan waktu 2 atau 3 hari. Setelah selesai masukkan ke karab, kita akan proses masukkan ke sisir. Ya, ke sisir ini kita memakai alat bantu yaitu bambu. Bambu itu kan ada nanti cengkoannya. Ini juga memakan waktu sekitar 2 atau 3 hari juga. Setelah selesai masukkan ke karab dan sisir, baru kita ikat ke geligin besar. Lalu diikat sama pusau ya.
Nah, setelah kita ikat, boleh memakai benang, boleh juga memakai tali plastik gitu ya. Oke, setelah kita bentang, baru kita membuat pahatnya, yaitu motif. Ya, ini untuk proses pembuatan motifnya kita memakan waktu juga sekitar 2 atau 3 hari juga. Ya. Setelah semua selesai, kita bentang, baru kita melihat ibu yang di belakang ini. Ya. Mari, Pak. Proses pembuatan kain tenun ini kita juga memakai namanya, ini adalah torak, ini adalah geligin. Fungsinya geligin ini untuk penggulung benang, tempat benang yang akan kita buat kain. Benang ini dibantu juga dengan alatnya seperti ini, yaitu penggulung benang ini tadi ya. Iya, Pak. Penggulung benang. Oke. Setelah itu barulah benang bisa kita masukkan ke dalam torak ini tadi. Torak ini fungsinya untuk mendorong supaya tidak tersangkut di dalam, ya. Kita dorong, akhirnya balas membalas, akhirnya menjadilah kain. Ya. Baru setelah 5 jari, baru kita mainkan motifnya tadi, motif mawar ya. Motif mawar ini akan kita proses. Setelah benang tadi dilempar 5 kali, baru proses pembuatan motif. Terjadilah motifnya berbentuk mawar. Itu ikut selera kita dan orang yang order gitu. Tergantung pesanan ya. Itulah untuk saat ini proses kami. Terima kasih Pak buat penjelasannya. Tapi ada satu hal yang mau saya tanya, itu kakinya si ibu ada posisi di bawah, fungsinya itu untuk apa ya? Iya, ini kita akan proses dari awal pembuatan kain ini tadi ya. Ini namanya torak. Torak itu membantu untuk benang yang kita gulung ke geligin, ya. Lalu dilempar dari sebelah sana kemari. Ini karat akan naik, yang karat di belakang akan naik, dipijak oleh kaki ibu, ya, dipijak oleh kaki ibu. Setelah proses balas berbalas benang yang di dalam torak tadi, kita akan mengukur lebar kain tadi sejengkal atau boleh lebih lah ya, sejengkal atau lebih, baru kita memasuki pungutan motif. Ya, motif untuk pembuatan bunga yang kita sukai tadi ya, yaitu bunga mawar. Nah, setelah kita masukkan motif ini, dia akan dibantu dengan benang emas. Benang emas, itu benang emasnya, ya, benang emasnya ini. Inilah nanti akan membentuk suatu motif yang itu bunga mawar ya. Oke. Iya, setelah kita ukur lebarnya 1 jengkal atau lebih gitu ya, ini akan kita gulung kainnya untuk memproses pembuatan kain berikutnya. Karena kalau dia lebar kali, ini akan berkedut. Nah, jadi nanti hasil kainnya tidak akan cantik gitu ya. Oke Bu, kita stop dulu karena kita menggulung. Simpan dulu kemarin. Iya, ini kita akan melihat proses penggulungan untuk tahap keduanya, ya. Silakan Bu. Kita kerjakan dulu ya. Tali yang ini kita lepaskan supaya untuk ibu yang bekerja itu enak menggulungnya gitu. Oke.
benang yang ini tadi kita lepaskan ke tiang ini, kita buka kembali 2 putaran ya. Lalu kita masukkan lagi kembali. Kita ikat lagi. Iya, ini kalau kendor bisa kita gulung kembali seperti kebanyakan tadi ya. Oh, kalau di sana ditarik terlalu ini dia terganggu juga di sini, Bu ya? Iya, tegang lagi pun nggak bisa, kan nggak bisa. Tenang. Nah, Ini nggak masalah. enggak. Ini longgar. Masih ada di bawah lagi kita. Tekan. Ya. Oke. Ini prosesnya cukup lama juga. Ya, setelah kita ikat, baru kita bentang lagi seperti ini. Mulai kita akan bertenun kembali. Nah, selanjutnya prosesnya apabila lebarnya sejengkal, kita akan gulung kembali. Begitu sampai dia mencapai 2,70 m, baru kita gunting, dijadikan kain. Itu untuk satu kain. Iya. Cukup jelas Pak penjelasannya dari tadi, tapi satu hal yang mau saya tanya, ini yang dikerjakan Ibu ini saat ini dinamakan motif apa ya Pak? Iya, ini namanya motif bunga mawar. Ya, motif bunga mawar ini kita bisa warna bisa kita warna merah. Ini rentangan pertama adalah rentangan hitam. Ya, untuk rentangannya hitam. Tapi kita mengikut selera pembeli. Dia meminta warna merah. Ini adalah merah cabai. Merah cabai. Apabila nanti kita lakukan seperti torak tadi lempar sana lempar kemari, akan menjadi seperti merah manggis. Merah manggis nih Pak ya? Iya, perpaduan merah merah manggis. cabai dengan hitam. Iya.
Untuk itu Pak, boleh kita lihat yang satu kain yang sudah dipotong? Boleh kita lihat hasilnya, karena ini kan kita belum bisa melihat bayangan kita tadi kalau tenun ini akan berwarna hitam. Boleh kita lihat hasilnya Pak? Boleh. Silakan Pak. Ya, ini setelah proses yang di belakang tadi, Iya. inilah hasilnya. Yang motif yang kita katakan tadi itu adalah motif bunga mawar ya. Iya Pak. Nah, inilah dia dikatakan motif bunga mawar. Oh. Jadi hasilnya setelah ditenun seperti yang ditenun Ibu itu, ini hasilnya ya Ini Pak? hasilnya. Oh. Nah, ini hasil bunga mawar. Dan ini semua, ini bunga mawar atau Bunga mawar. bunga mawar? Bunga mawar. Bunga mawar tabu. Dan untuk menyelesaikan ini tadi Pak, berapa hari Pak? Bisa makan 4 hari. 4 hari. 4 hari. Dan ini sekarang pasarnya kemana aja Pak? Kita akan pasarkan ini ke Malaysia. Lepas itu juga kita pasarkan juga ke Medan, dan juga untuk di Batubara ini juga ada juga. Sudah banyak Pak Sudah ya, banyak. yang berarti pemilik yang seperti ini sudah banyak, dan umumnya Sudah. orang-orang yang mau menikah pakai songket Iya. dan hasil tenun Hasil dari Batubara. hasil tenun dari Batubara. Pak, saya permisi, atas penjelasannya Ibu juga. Saya ini kembalikan kainnya. Terima kasih buat penjelasan dan kerjasamanya. Saya permisi pulang. Terima kasih Ibu. Nah pemirsa, sampai bertemu kembali di program yang lainnya.